Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Haryadi dari kelas 1A. Saya akan mempresentasikan pentingnya rasa ingin tahu dalam kemajuan teknologi. Latar belakang masalah. Pendidikan karakter perlu ditanamkan pada peserta didik sedini mungkin. Dengan pendidikan karakter, diharapkan peserta didik dapat menumbuhkan sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah aspek tingkah laku yang tidak dapat diajarkan melalui pembelajaran tertentu, tetapi tingkah laku yang dapat diajarkan melalui contoh-contoh positif yang perlu didukung, dibiasakan, dan dikembangkan. Sikap ilmiah terbagi menjadi 20 macam, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, objektif, dan kerjasama. Salah satu dari sikap ilmiah adalah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah sikap yang menunjukkan rasa penasaran terhadap suatu hal, emosi yang menginginkan untuk mengetahui apa, siapa, bagaimana, dan sebagainya. Rasa ingin tahu penting untuk diajarkan kepada peserta didik. Dengan rasa ingin tahu, kita dapat menyelesaikan masalah, menemukan solusi, menciptakan sesuatu. Rasa ingin tahu sangat diperlukan untuk perkembangan teknologi. Suatu penemuan baru selalu diawali dengan rasa ingin tahu. Tanpa rasa ingin tahu, teknologi tidak akan berkembang. Definisi. Menurut para ahli, yaitu pertama satu, menurut Karin dalam Ismawati et al., rasa ingin tahu didefinisikan sebagai keinginan dan kebutuhan seseorang untuk memperoleh jawaban dari suatu pertanyaan atau hal-hal yang menimbulkan keingintahuan yang mendalam. 2. Menurut Kasdan dan Roberts, bahwa rasa ingin tahu merupakan dorongan emosi positif untuk mengejar, menuju, dan memperoleh pengalaman yang mengesankan. Menurut Silmi dan Kusmarni, rasa ingin tahu adalah suatu emosi alami yang ada pada dalam diri manusia yang mana adanya keinginan untuk menyelidiki dan mencari tahu lebih dalam mengenai suatu hal yang dipelajarinya. Keempat, menurut Mustari, mengatakan rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam dan lebih luas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Menurut Mustari, rasa ingin tahu adalah emosi yang dihubungkan dengan perilaku mengorek secara alamiah seperti eksplorasi, investigasi, dan belajar. Menurut Amelia DKK, rasa ingin tahu merupakan modal awal bagi siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, menurut Karin, mendefinisikan rasa ingin tahu sebagai keinginan dan kebutuhan seseorang untuk memperoleh jawaban dari suatu pertanyaan atau hal-hal yang menimbulkan keingintahuan yang mendalam. Menurut Littman dan Spielberger, sebagaimana dikutip oleh Reyo et al., menyatakan bahwa rasa ingin tahu adalah keinginan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan baru, serta pengalaman sensori baru yang dapat memotivasi perilaku untuk mencari tahu. Menurut Santoso, Imam ingin mengerti yang merupakan kodrat manusia membuat manusia selalu bertanya-tanya, ini apa? Kemudian menyusul pertanyaan-pertanyaan, mengapa begini, mengapa begitu, dan selanjutnya pertanyaan kita berkembang menjadi pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana hal itu bisa terjadi, bagaimana memecahkannya, dan seterusnya. Menurut Kemendiknas, rasa ingin tahu merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih dalam dan meluas terhadap sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar. Menurut Kasdan dan Sylvia, rasa ingin tahu didefinisikan sebagai pengenalan, pencarian, dan keinginan yang kuat untuk mengeksplorasi, menantang, dan keraguan pada peristiwa. Menurut McElmel, rasa ingin tahu adalah keingintahuan untuk mempelajari, menyelidiki, atau mengetahui. Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa rasa ingin tahu adalah sebuah dorongan emosi alami manusia untuk menyelidiki dan mencari tahu lebih dalam mengenai suatu hal. Rasa ingin tahu merupakan sebuah dasar untuk memulai sesuatu. Ciri-ciri. Menurut Yaumi, orang yang selalu ingin tahu terhadap sesuatu pasti melakukan berbagai hal sebagai berikut. 1. Mengajukan pertanyaan. 2. Selalu timbul rasa penasaran. 3. Menggali dan menyelidiki. 4. Tertarik pada berbagai hal yang belum ditemukan jawabannya. 5. Mengintai, mengintip, dan membongkar berbagai hal yang masih kabur. Sedangkan menurut Amelia DKK, rasa ingin tahu dapat dilihat dengan munculnya berbagai perilaku siswa berupa 1. Menggunakan beberapa alat indera untuk menyelidiki materi-materi. 2. Mengajukan pertanyaan tentang objek dan peristiwa. 3. Memperlihatkan minat pada hasil percobaan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri rasa ingin tahu yaitu 1. Seseorang sering mengajukan pertanyaan. 2. Selalu timbul rasa penasaran terhadap suatu hal.
3. Suka menggali dan menyelidiki sesuatu. 4. Tertarik pada berbagai hal yang jawabannya belum ditemukan. 5. Suka mengintai dan membongkar hal-hal yang masih samar atau kabur. 6. Menggunakan alat indera untuk menyelidiki. 7. Seseorang memperlihatkan minat pada hasil percobaan. Cara-cara pembiasaan rasa ingin tahu. Menurut Kadri, langkah praktis discovery learning yaitu 1. Stimulasi, 2. Pernyataan masalah, 3. Pengumpulan data, 4. Pengolahan data, dan 5. Verifikasi atau generalisasi. Sejalan dengan Kadri, Supriyadi juga menjelaskan prosedur pelaksanaan model ini adalah 1. Stimulasi, 2. Pernyataan atau identifikasi masalah, 3. Pengumpulan data, 4. Pengolahan data, 5. Verifikasi, 6. Menarik kesimpulan. Menurut Farisi, bahwa IPS adalah mata pelajaran yang berorientasi pada pendidikan aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Menurut Kurniawan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. 1. Ajari peserta didik untuk selalu membuka pemikiran mereka terhadap hal-hal baru atau hal-hal yang sudah pernah mereka pelajari. 2. Ajari peserta didik untuk tidak selalu menerima suatu hal kebenaran yang bersifat final. 3. Ajari peserta didik untuk selalu dan banyak bertanya. 4. Ajari peserta didik untuk jangan pernah sekalipun memberikan label terhadap sesuatu hal sebagai sesuatu yang membosankan atau tidak menarik. 5. Ajari peserta didik untuk melihat dan menyadari bahwa belajar itu sesuatu yang menyenangkan. 6. Biasakan peserta didik untuk membaca beragam jenis bacaan untuk mengeksplorasikan dunia-dunia baru bagi mereka. Menurut Kemendiknas, rasa ingin tahu sebagai salah satu karakter yang berhubungan dengan diri siswa sendiri dan dapat ditumbuhkan dalam proses belajar mengajar. Menurut Puspita Sari DKK, rasa ingin tahu muncul ketika siswa bertanya, mencari jawaban dari pertanyaan atau mengumpulkan dari berbagai sumber, dan menyimpulkan dari jawaban yang menjadikan siswa berpikir kritis dan berjiwa ilmuwan. Menurut Situmorang, melalui materi ekosistem, siswa akan berhubungan langsung dengan lingkungannya, mengembangkan rasa ingin tahu, dan menyimpulkan permasalahan yang ditemukan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Daryanto, pembelajaran berbasis pendekatan saintifik hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik atau soft skill dan manusia yang memiliki kecakapan pengetahuan untuk hidup secara layak atau hard skill dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat simpulkan bahwa cara pembiasaan rasa ingin tahu dapat dilakukan dengan 1. Melaksanakan langkah praktis discovery learning. 2. Menggunakan pembelajaran IPS untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa. 3. Mengajarkan kepada peserta didik untuk selalu membuka pemikiran terhadap hal-hal baru. 4. Mengajarkan kepada peserta didik agar tidak selalu menerima suatu hal merupakan kebenaran yang bersifat final. 5. Mengajarkan kepada peserta didik untuk banyak bertanya. 6. Mengajarkan kepada peserta didik agar tidak menganggap suatu hal sebagai sesuatu yang membosankan. 7. Mengajarkan kepada peserta didik agar sadar bahwa belajar itu menyenangkan. 8. Membiasakan peserta didik untuk membaca banyak jenis bacaan untuk mengeksplorasikan hal-hal baru bagi mereka. 9. Menciptakan proses belajar mengajar yang dapat membuat anak banyak bertanya, mencari jawaban, dan menyimpulkan jawaban. 10. Pembelajaran melalui ekosistem. 11. Melaksanakan model-model pembelajaran. Salah satunya pembelajaran berbasis pendekatan saintifik. Kesimpulan, rasa ingin tahu adalah sebuah dorongan emosi alami manusia untuk menyelidiki dan mencari tahu lebih dalam mengenai suatu hal. Seseorang yang memiliki sikap rasa ingin tahu memiliki beberapa ciri-ciri, salah satunya banyak bertanya. Rasa ingin tahu juga dapat dibiasakan dengan melaksanakan berbagai model pembelajaran, menciptakan kondisi belajar mengajar yang dapat membuat siswa aktif, dan lain sebagainya. Rasa ingin tahu merupakan sebuah dasar untuk memulai sesuatu. Rasa ingin tahu sangat penting untuk diajarkan dan dikembangkan. Dengan rasa ingin tahu, seseorang akan bertindak. Setiap penemuan baru selalu diawali dengan rasa ingin tahu. Sehingga tanpa rasa ingin tahu, teknologi tidak akan berkembang. Karena tidak ada penemuan-penemuan baru yang dapat menciptakan suatu teknologi modern. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.